Dan energi inilah yang kemudian dikenal dengan nama roh. Assalamualaikum, sekarang kita akan membahas hantu dari sisi sains atau dari sisi ilmiah ya. Jadi tahunya kita itu hantu dalam sisi horor atau sisi mistisnya. Sekarang kita belajar apakah hantu itu dari sisi sains dan apakah sains itu mengakui adanya hantu. Ngomong-ngomong masalah hantu, saya ada teman saya baru saja ghost hunting di sebuah tempat yang kurang lebih videonya seperti ini ya. Karena adanya kegiatan itu, saya jadi tertarik untuk membahas hantu dari sisi sains atau ilmiah. Teori yang pertama, tidak ada pengertian secara universal mengenai hantu itu sendiri. Apakah itu hantu? Ternyata semua orang yang ada di dunia ini memiliki pandangan yang berbeda dan sangat bervariasi mengenai hantu. Ada yang mengatakan bahwa hantu itu roh dari manusia yang sudah mati. Ada juga yang mengatakan cloning dari jin atau jin yang menyerupai makhluk tertentu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hantu itu merupakan sebuah entitas telepati yang diproyeksikan ke dunia dari pikiran kita. Ada juga yang mengatakan bahwa keberadaan hantu itu ya sebatas halusinasi pikiran dan juga fenomena yang ada dalam kejiwaan tertentu. So, bagaimana menurut kalian? Apa definisi hantu menurut kalian? Komen di bawah. Teori yang kedua, kontradiksi hantu. Jadi hantu itu banyak sekali pro dan juga kontranya. Apakah hantu itu wujudnya material atau non material? Soalnya di satu sisi hantu itu bisa melewati benda padat seperti bisa menembus dinding, tetapi di sisi yang berlainan hantu itu juga bisa membuka pintu dan juga melempar barang. Jadi mana yang benar? Hantu itu wujudnya material atau tidak? Kalau material kok bisa nembus dinding? Kalau tidak material kok bisa melempar barang? Gimana menurut kalian? Jika hantu itu merupakan sebuah jiwa manusia yang sudah mati, mengapa jiwa itu berpakaian dan mengenakan benda mati seperti topi dan sebagainya? Jika ada roh penasaran yang jadi hantu, kenapa roh itu nggak merasuki manusia tertentu agar dia bisa mengatakan siapa pembunuhnya? Kenyataannya masih banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang masih misterius dan belum menemukan jawabannya, belum terpecahkan. Gimana menurut kalian? Kita mengingat kembali kontradiksi yang nomor satu. Apakah hantu itu berbentuk material atau tidak? Kalau hantu itu non material, kenapa ada alat material yang bersifat ilmiah kayak kamera dan sebagainya untuk mendeteksi hantu? Kenapa ada alat seperti itu kalau memang hantu itu non material? Kalau hantu itu roh, ya tentunya nggak ada alat ilmiah yang bisa mendeteksi roh. Gitu maksudnya ya. Gimana menurut kalian? Hukum pertama termodinamika atau kekekalan energi. James Prescott Joule pernah membuat sebuah hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika yang pertama dan berbunyi, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa dirubah bentuknya atau ditransfer energi itu sendiri. Hal ini kemudian dihubung-hubungkan pada peristiwa kematian seseorang, di mana ketika seseorang itu mati, akhirnya menjadi hantu. Kalau energi itu tidak bisa dimusnahkan, berarti ketika manusia itu mati, energi manusia itu tidak bisa dimusnahkan, melainkan masih tetap ada. Dan energi inilah yang kemudian dikenal dengan nama roh atau hantu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat lain mengatakan bahwa energi memang tidak bisa dimusnahkan. Jadi ketika manusia mati, energi yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak berubah menjadi roh atau berubah menjadi hantu, melainkan ketika manusia itu mati dan berada di tanah, manusia itu akan dimakan oleh hewan. Kemudian energi itu ditransfer dari manusia itu sendiri ke hewan. Atau mungkin juga bisa ketika manusia itu mati dan tubuhnya itu menyatu dengan tanah, kemudian bisa menjadi pupuk yang zat haranya bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi energinya bisa ditransfer dari manusia itu sendiri ke tumbuhan. Kesimpulannya, jadi energi yang ada pada manusia itu tidak berubah menjadi hantu, melainkan bisa ditransfer ke hewan atau tumbuhan. Gimana menurut kalian mengenai keterkaitan antara hukum termodinamika dengan roh atau hantu? Komen di bawah. Sebenarnya masih banyak teori-teori yang mempelajari tentang hantu dari sisi sains, dan ini tidak ada habis-habisnya ya, karena ketika fisika dan metafisika ketemu, bentrok lah
mereka. Kalau kalian masih tertarik tentang hal-hal gaib dari sisi sains, komen di bawah. Kita akan buat video lainnya yang tidak kalah menarik tentang hal gaib dari sisi sains. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kalian boleh komen di bawah, boleh dibenerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.